Bab 6611. Saat Tawana memuja Charlie secara fanatik, Mitsui Yoshitaka terkejut sekaligus lega melihat Charlie telah mengendalikan situasi. Dia menghela napas panjang, mengacungkan jempol kepada Charlie, dan memuji. Tuan Wade benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa begitu banyak prajurit terlatih bukanlah lawan Anda. Charlie meliriknya dan berkata dengan dingin, "Semua jenazah ini harus kamu tangani. Ingat, kamu harus menanganinya dengan bersih dan jangan meninggalkan jejak apapun. Meskipun kau meninggalkan petunjuk, jangan sampai kau menimbulkan masalah yang tidak perlu bagiku. Kau mengerti?" Mitsui Yoshitaka melihat lebih dari selusin orang tewas dalam sekejap, dan dia sedikit kewalahan. Bukan berarti keluarganya belum pernah berurusan dengan mayat sebelumnya. Namun, mereka belum pernah menangani begitu banyak orang sekaligus. Selain itu, lokasi ini berada di pusat kota Tokyo. Menangani mayat-mayat ini mungkin merupakan masalah yang rumit. Namun sebelum itu, putrinya telah membuat janji kepada Charlie. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan bersih, dia takut putrinya akan memandang rendah dirinya. Terlebih lagi, putrinya juga mengatakan kepada Charlie bahwa jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, dia akan memutuskan hubungan ayah anak perempuan dengannya. Meskipun putrinya tampak pendiam dan lemah, dia selalu teguh pada pendiriannya. Jika dia bisa mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Jadi dia hanya bisa menelan pil pahit dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya pasti akan mengurus semua mayat ini." Charlie berkata, "Selain itu, kecuali pria buta itu, aku akan menemukan cara untuk memindahkan semua orang yang masih hidup ke Timur Tengah. Kamu tidak perlu khawatir tentang kemana harus pergi. Setelah melewati terusan Suez, Anda dapat menghubungi saya, dan saya akan mengatur seseorang untuk menjemput mereka." Bagi Charlie, meskipun dia bisa membunuh semua prajurit Nih, tidak ada alasan untuk melakukannya. Pertama-tama, mereka tidak ingin membunuhnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk membunuh mereka di sini. Kedua, para prajurit ini semuanya dilatih keras sejak kecil, dan mereka jelas mahir dalam kerja keras. Mereka adalah buruh murah yang tidak membutuhkan uang, dan mereka adalah pekerja berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin mereka dipecat? Jadi mereka langsung diangkut ke markas besar front bencana, di mana ada banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Mitsui Yoshitaka tidak mengerti apa yang dipikirkan Charlie. Jika dilihat dari segi beban kerja dan kesulitan, akan jauh lebih mudah untuk membunuh semua orang ini daripada diam-diam mengangkut mereka melintasi perbatasan. Intinya adalah bahwa Timur Tengah tidak selalu damai. Apa maksud Charlie meminta dia untuk mengangkut orang-orang ke sana? Namun, saat ini, dia tidak bisa bertanya kepada Charlie apa yang dia inginkan agar orang-orang ini lakukan di Timur Tengah. Jadi, dia hanya bisa setuju tanpa daya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengatur semuanya." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, untuk mencegahmu lalai dalam pekerjaanmu dan untuk mencegahmu melakukan kesalahan, pertama-tama kamu harus membayar deposit sebesar $5 miliar AS kepadaku. Deposit ini akan disimpan di sini selama 3 tahun tanpa bunga. Setelah 3 tahun, jika tidak ada masalah lagi dalam hal ini, saya akan mengembalikan 5 miliar itu kepada Anda secara utuh. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik dan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi saya, maka uang ini akan digunakan sebagai kompensasi." Sekerugian saya. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Mitsui Yoshitaka, terkejut mendengar kata-kata Charlie. Apa yang dimaksud dengan konsep $5 miliar AS? Sekalipun 10 perusahaan yang terdaftar di Nasdaq bekerja keras selama setahun, mereka mungkin tidak memiliki laba bersih yang sebesar itu. Dilihat dari tingkat pengembalian dana dolar AS saat ini di pasar keuangan, jumlah uang tunai sebesar itu, meskipun merupakan cara paling mudah dan aman untuk mendapatkan bunga, setidaknya dapat menghasilkan 5 poin per tahun. Itu setara dengan $250 juta AS. Selama 3 tahun, dengan menghitung bunga majemuk, bunga yang diperoleh hampir mencapai $780 juta AS. Keluarga Mitsui adalah perusahaan investasi global. Mereka tidak hanya dapat dengan mudah menarik $5 miliar AS, namun mereka juga dapat dengan mudah menggunakan $5 miliar AS ini untuk memperoleh lebih dari 10 poin pengembalian setiap tahunnya. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Charlie, keluarga Mitsui harus menyerahkan setidaknya $780 juta AS sebagai bunga. Ini berarti mereka harus membayar Charlie total $780 juta dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah kasus di mana segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan tanpa kesalahan. Jika tidak dikerjakan dengan baik, bahkan modal sebesar 5 miliar pun akan hilang.
Mitsui Yoshitaka ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Dia adalah seorang pengusaha, dan pengusaha memperhatikan bisnis mereka. Terus terang saja, mereka hanya melihat manfaatnya. Ketika mereka melihat manfaat, mereka secara naluriah akan berusaha untuk memaksimalkan manfaat tersebut. Dan ketika mereka melihat kerugian, mereka secara naluriah akan berusaha untuk meminimalkan kerugian. Menurutnya, permintaan Charlie agar dia membayar uang muka merupakan kerugian tersendiri. Namun dalam situasi ini, dia tentu tidak bisa menolaknya. Jadi, dia harus mencari cara untuk meminimalkan kerugiannya sebisa mungkin. Lalu dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, keluarga kami juga sangat kuat dan memiliki reputasi tinggi di Tokyo. Jadi Anda bisa tenang mengenai hal ini. Saya pasti akan mampu melakukannya dengan sempurna." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, Aku tahu, aku juga percaya padamu. Jadi, selama Anda dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah dalam waktu 3 tahun, saya akan mengembalikan deposit Anda tanpa kehilangan 1 sen pun. Lalu Charlie bertanya langsung kepadanya, "Apakah menurutmu uang deposit ini terlalu besar dan kamu tidak mampu membayarnya?" Mitsui Yoshitaka terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Charlie akan mengatakan apa yang dipikirnya secara langsung. Dia memang berpikir bahwa uang depositnya terlalu banyak, tetapi mengapa Charlie menambahkan di akhir kalimat bahwa dia tidak mampu membelinya? Bukankah ini benar-benar memperolok dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia, kepala keluarga Mitsui, tidak mampu membayar uang muka sebesar 5 miliar dolar AS? Ini sama artinya dengan memaksa dirinya untuk mengertakkan gigi dan menerimanya. Bab 6612. Tepat ketika dia tidak tahu harus menjawab bagaimana, Charlie berkata, "Baik Tuan Mitsui, saya hanya menerima uang muka Anda. Aku belum memperhitungkan masalah menyelamatkan nyawa keluargamu. Jika kamu ragu-ragu dan menunda-nunda, mari kita selesaikan masalah ini. Dengan kemampuanmu, aku menyelamatkan hidupmu. Apakah Anda ingin memberi saya biaya ucapan terima kasih sebesar 10 miliar atau 20 miliar dolar AS?" "Ah?" Mitsui Yoshitaka kembali tercengang, sambil berpikir, "Apakah ada orang seperti Anda? Apakah ada orang seperti Anda? Anda langsung meminta biaya ucapan terima kasih lebih dari 10 miliar atau 20 miliar dolar AS? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ini mesin pencetak uang? Jika mesin pencetak uang ingin mencetak uang sebanyak itu, mesin itu harus diputar untuk menyalakan api." Melihat ucapan Charlie di sini, Mitsui Yoshitaka tahu bahwa solusi terbaik tetaplah metode deposit yang diajukan barusan. Jika ini terus berlanjut, Charlie akan meminta deposit dan biaya ucapan terima kasih yang benar-benar keterlaluan. Dia berpikir dalam hati, "Sebenarnya, aku juga bisa bersikap nakal dan bertanya padanya, mengapa? Aku tidak memintanya untuk menyelamatkanku, dia menyelamatkanku sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus memberinya uang? Jika saya lebih berani, saya juga bisa mengatakan, 'Mengapa? Kau yang membunuh orang itu, bukan aku. Kenapa aku harus membersihkan kekacauanmu? Apa yang kau katakan bahwa kau membunuh orang itu untuk menyelamatkanku? Atau apa yang baru saja kau katakan, apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Apakah kau meminta persetujuanku sebelum menyelamatkanku? Tidak, hanya itu." Namun dia hanya berani memikirkan kata-kata itu dalam hatinya. Namun, ia tidak berani mengucapkannya dengan lantang. Di satu sisi, ia takut putrinya akan membencinya. Di sisi lain, dia tidak tahu dari mana Charlie berasal. Jika dia membuatnya marah, dia mungkin akan berbalik dan bunuh diri. Dengan tak berdaya, dia hanya bisa berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, saya akan mengatur agar dana sebesar 5 miliar dolar AS ditransfer ke rekening Anda." Charlie bersenandung, menatap Tawana dan bertanya padanya, "Nona Sweet, termasuk siang ini, saya telah menyelamatkan Anda 2 kali. Pertama kali aku menyelamatkanmu, kamu pergi ke Cina untuk mengadakan 10 konser. Ini kali kedua aku menyelamatkanmu. Apakah kita perlu menambahkan 10 konser lagi agar masuk akal?" Tawana sama sekali tidak ragu, dan berkata terus terang, "Semuanya terserah pada Tuan Wade. Jika Anda mengatakan 20 konser, maka mari kita adakan 20 konser. Jika Anda merasa 20 konser tidak cukup, saya tidak masalah menambahkan lebih banyak lagi saat itu." Charlie mengacungkan jempol dan memujinya. Ibu Sweet benar-benar terus terang. Orang-orang mengatakan bahwa perempuan sama baiknya dengan laki-laki. Kamu jauh lebih baik daripada kebanyakan pria. Wajah Mitsui Yoshitaka tiba-tiba tampak sedikit malu. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Charlie memanfaatkan kesempatan itu untuk menyindirnya dan memuji seseorang? Pada saat itu,
Sekelompok ninja yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang pendek menyerbu dari kedua sisi. Setidaknya ada 100 atau 200 orang yang terlibat dalam pertempuran itu. Dengan begitu banyak orang yang bergegas masuk, mereka memblokir kedua ujung seluruh lorong tersebut. Melihat bahwa Charlie baru saja berurusan dengan sekelompok prajurit, lebih banyak ninja datang, dan saraf yang tadinya rileks tiba-tiba menjadi tegang kembali. Mitsui Yoshitaka benar-benar bertekad untuk mati saat itu. Dia tahu bahwa Charlie sangat berkuasa, dan dia telah melihat cara-caranya. Namun kali ini, situasinya tidak sesederhana melibatkan beberapa lusin orang saja, namun ratusan orang atau bahkan 2 atau 300 orang. Sekalipun 2 atau 300 orang ini berdiri diam dan membiarkan Charlie menggunakan eyeliner untuk menusuk dahi mereka satu persatu, Charlie tidak bisa menghapus begitu banyak eyeliner. 300 musuh, 30 peluru, tidak mungkin. Charlie sama sekali tidak tampak panik, berdiri di sana dengan ekspresi santai di wajahnya seperti penonton. Para prajurit yang berlutut itu melihat begitu banyak ninja datang lagi, dan mereka kembali membangkitkan harapan mereka. Meskipun mereka tidak tahu dari mana para ninja ini berasal, mereka secara naluriah mengira bahwa para ninja ini berada di sini untuk melakukan misi yang sama seperti mereka, dan untuk mengambil uang tersembunyi yang sama. Para ninja ini berukuran sangat besar, sehingga mereka pasti mampu saling membunuh. Kalau begitu, bukankah mereka sudah aman? Ninja membunuh orang demi uang. Mereka hanya akan melakukannya jika ada yang menyewa mereka untuk membunuh orang. Selain itu, mereka memperhatikan kecepatan masuk dan keluar, bahkan datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Jadi, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mempermalukan diri sendiri. Lalu, salah satu dari mereka buru-buru berteriak kepada para ninja. Saudara-saudara ninja, bunuh orang-orang ini dengan cepat. Jadi, Anda bisa mendapatkan uang tersembunyi senilai $1 miliar. Ninja pemimpin itu berjalan menghampirinya dengan cepat, menatapnya dengan mendengus, dan seketika itu juga menusukkan pisau pendek ke jantungnya. Pisau pendek itu tidak memiliki alur darah, dan setelah dimasukkan, bahkan setetes darah pun tidak keluar. Samurai yang jantungnya tertusuk pisau hanya merasakan sakit di hatinya. Dan seluruh tubuh orang itu langsung roboh, seolah-olah jiwanya telah diambil. Sebelum meninggal, ia menatap orang lain itu dengan lesu, bergumam, "Kau, kenapa kau ingin membunuhku?" Pria itu mengabaikannya dan berjalan melewatinya menuju Charlie. Berlutut dengan satu lutut, menggenggam kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Tuan Wade, Hattori Hanzo memimpin Ninja Iga untuk melapor kepada Anda. Saya tidak datang tepat waktu. Mohon maafkan saya, Tuan Wade." Hattori Hanzo tiba-tiba berlutut untuk menyatakan kesetiaannya kepada Charlie. Hal itu mengejutkan semua orang. Bahkan Mitsui Yoshitaka dan putrinya, Mitsui Shinmi, pun tidak mengetahui wajah asli Hattori Hanzo. Bab 6613. Hal ini terutama karena, meskipun Iga Ninja dan Hattori Hanzo sangat terkenal di Jepang, banyak orang tidak mengetahui wajah asli mereka. Singkatnya, para ninja adalah prajurit yang berhati-hati. Namun, terus terang saja, mereka sebenarnya pemain yang buruk. Di antara keterampilan inti yang mereka latih keras setiap hari, salah satu keterampilan yang sangat penting adalah berusaha untuk tidak membiarkan orang lain melihat mereka. Ada banyak barang yang disembunyikan di ikat pinggang mereka ketika mereka keluar pada hari kerja. Setengah dari alat-alat ini digunakan untuk menembakkan panah, dan setengahnya lagi untuk bersembunyi. Tidak menunjukkan wajah asli mereka juga merupakan bentuk perlindungan diri bagi mereka. Mitsui Yoshitaka benar-benar tidak menyangka bahwa Ninja Iga, sebagai keluarga ninja terbesar di Jepang, mereka akan datang ke Dome untuk melapor kepada Charlie pada saat kritis. Dia tidak mengerti mengapa seorang ninja yang bermartabat akan tunduk kepada seseorang yang tidak dikenal. Namun, hati Mitsui Yoshitaka yang sebelumnya berdebar kencang, kini benar-benar tenang. Melihat pemandangan para ninja Iga, ditambah dengan kekuatan luar biasa Charlie, nyawanya malam ini mungkin terselamatkan. Charlie bertanya kepada Hattori Hanzo, "Bagaimana situasi di luar ketika Anda masuk?" Hattori Hanzo berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ketika saya memimpin anak buah saya untuk menyerbu masuk, banyak orang sudah meninggal di luar. Secara garis besar, ada sekitar selusin jenazah. Mereka semua mengenakan setelan hitam, jadi mereka pasti pengawal." Charlie berbalik dan bertanya kepada Mitsui Yoshitaka, "Mengapa anak buahmu begitu lemah?
Bukankah kau bilang mereka bisa menghentikan ribuan pasukan? Ini Mitsui Yoshitaka juga sedikit bingung dan berkata dengan canggung. Para pengawal pribadi saya semuanya adalah prajurit top yang pensiun dari pasukan khusus. Masuk akal bahwa meskipun mereka menghadapi samurai, mereka tidak akan berada dalam posisi yang bully. Aku tidak tahu mengapa hari ini. Charlie bertanya lagi. Bukankah pengawalmu membawa senjata? Mitsui Yoshitaka berkata. Ya, Charlie bertanya lagi. Lalu mengapa kita tidak mendengar suara tembakan? Mitsui Yoshitaka berkata dengan canggung. Ini, aku tidak tahu tentang ini. Tapi Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menyelidikinya dengan saksama. Charlie berkata dengan dingin. Pernahkah kau memikirkannya? Bunga rahasia di Amerika Serikat sana baru saja mekar belum lama ini, dan kami berlokasi di daerah pusat kota. Dan puluhan ribu penonton di luar mulai meninggalkan tempat. Waktu yang dibutuhkan orang-orang di luar untuk menerima berita, mengumpulkan samurai dan bergegas ke sana, tidak boleh terlalu singkat. Bukankah Anda baru saja meminta orang-orang Anda untuk datang memberikan bantuan melalui helikopter? Helikopternya belum datang. Kenapa orang-orang ini? Ada di sini? Mitsui Yoshitaka mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Wade, menurut Anda mengapa orang-orang ini seharusnya bersembunyi di dekat sini? Charlie mengangguk dan berkata, kau bereaksi sangat cepat kali ini. Orang-orang ini datang terlalu cepat. Tidak mungkin mereka datang ke sini setelah menerima berita itu. Pada saat itu, Charlie terdiam sejenak, menatapnya, lalu menatap Tawana, dan berkata, karena orang-orang ini tidak datang ke sini setelah menerima berita tersebut, orang yang ingin mereka bunuh seharusnya bukan Tawana. Wajah Mitsui Yoshitaka menegang, dan tanpa sadar dia bertanya. Apakah maksud Tuan Wade adalah bahwa para prajurit ini datang untuk membunuhku? Charlie balik bertanya. Apalagi? Apa kau pikir mereka di sini untuk membunuhku? Mitsui Yoshitaka menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Aku hanya tidak memikirkannya matang-matang. Charlie melambaikan tangannya. Otakmu terlalu lambat, dan tidak ada waktu bagimu untuk memikirkannya. Charlie langsung berkata kepada Hattori Hanzo. Biarkan anak buahmu menjaga kedua sisi jalan setapak itu. Begitu ada orang yang mendekat, teriaklah kepada mereka untuk pergi tanpa menunggu untuk bertemu. Siapapun yang bersikeras mendekat tanpa mendengarkan peringatan akan langsung dibunuh. Hai, Hattori Hanzo langsung menyapa para ninja yang dibawanya. Semua ninja Iga, dengarkan baik-baik. Jaga jalur ini dengan ketat dan jangan biarkan siapapun masuk. Untuk mencegah musuh membawa persenjataan berat, semua orang menyiapkan shuriken dan senjata tersembunyi lainnya. Siapapun yang berani menunjukkan kepalanya akan langsung dibunuh. Semua ninja segera menerima perintah tersebut dan menjaga kedua lorong itu dengan formasi tempur lengkap. Pada saat itu, Charlie berjalan menghampiri para prajurit yang sedang berlutut di tanah, dan langsung mengangkat prajurit buta itu dengan satu tangan, dan bertanya dengan suara dingin. Jadi, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, atau sekadar diam, aku akan mengambil nyawamu. Meskipun pria itu ketakutan, dia tetap memaksakan diri untuk berkata, Saya punya keluarga dan anak-anak. Jika saya meninggal, keluarga saya bisa mendapatkan tunjangan pemukiman kembali yang besar. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, keluargaku akan mati. Seperti yang dia katakan, dia membuka matanya yang tertusuk dan menangis terseduh-seduh. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan sinis. Hal yang begitu sederhana. Aku tahu apa yang akan terjadi meskipun kau tidak memberitahuku. Aku memintamu hanya untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Sayang sekali kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, apakah orang yang menyuruhmu membunuh saudara laki-laki Tuan Mitsui itu? Begitu dia mengatakan itu, prajurit itu membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat Charlie, dia menatap ke arah asal suara itu dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Mitsui Yoshitaka dan Mitsui Shinmei juga tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba mengatakan hal itu. Meskipun prajurit itu terkejut, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia takut Charlie sengaja menipunya. Bab 6614. Charlie berkata dengan tenang saat itu. Jika kau sedikit menggunakan otakmu, Anda akan tahu bahwa alasan Anda bisa datang begitu cepat bukanlah karena Anda menerima berita itu paling awal, bukan juga karena Anda kebetulan berada sangat dekat dengan sini, tapi karena seseorang telah menyembunyikanmu di dekat sini. Ada puluhan ribu orang di sini, dan sangat mudah untuk menyembunyikan puluhan orang. Lagi pula, karena seseorang telah menyembunyikan begitu banyak dari kalian para prajurit di sini sebelumnya, ini membuktikan
Ahwa orang yang ingin dia bunuh adalah salah satu dari kita yang telah dipastikan akan muncul di sini. Jadi bukan aku dan Nona Fei, melainkan hanya Tawana dan Tuan serta Nona Mitsui. Lagi pula, seseorang sudah menyerang Tawana siang ini, dan Ahwa dibebaskan setelah operasi itu gagal. Kau muncul setelah hadiah untuk penangkapan diumumkan. Artinya, target yang Anda maksudkan bukanlah Tawana. Singkirkan orang-orang ini. Dan yang tersisa hanyalah Tuan Mitsui dan putrinya, Nona Mitsui. Belum terlalu tua dan tidak memiliki minat yang besar. Kemungkinan besar atasan Anda tidak akan melakukan hal-hal ekstrim seperti itu untuk membunuhnya. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Mitsui. Mitsui Yoshitaka berseru. Tuan Wade, apakah Anda mengatakan bahwa para prajurit ini diatur oleh Liang Kang? Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkannya. Telepon dan tanyakan sekarang, apakah semua orang yang saya minta untuk Anda pindahkan sudah datang? Mitsui Yoshitaka dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi salah satu orang kepercayaannya. Begitu panggilan terhubung, terdengar suara helikopter berputar dan seorang pria berteriak keras. Halo Pak, saya Shinichi Honda. Ada yang bisa saya bantu? Mitsui Yoshitaka menyalakan pengeras suara dan berkata kepada Charlie. Pak Wade, dengar. Itu suara baling-baling helikopter. Mereka pasti sedang dalam perjalanan. Mungkin mereka akan segera sampai di sini. Charlie melambaikan tangannya dengan tak percaya dan berkata, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Tanyakan dengan jelas terlebih dahulu. Mitsui Yoshitaka tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya. Honda, seberapa jauh lagi kamu dari Dom? Kuba? Tanya Honda di ujung telepon dengan bingung. Tuan, bukankah Anda meminta saya untuk membawa orang-orang ke Oshinohakai untuk melindungi Tuan? Oshinohakai, Mitsui Yoshitaka berteriak. Aku memintamu datang ke Dom untuk melindungiku. Dengarkan baik-baik, lindungi aku. Siapa yang menyuruhmu pergi ke Oshinohakai untuk melindungi ayahku? Rumah besar keluarga Mitsui di Tokyo terletak di sebelah barat daya pusat kota Tokyo, sedangkan Dom terletak di sebelah utara pusat kota. Adapun Oshinohakai yang disebutkan oleh Honda Shinichi di telepon, ini adalah tempat di mana lelaki tua dari keluarga Mitsui pensiun. Tempat itu dekat dengan Gunung Fuji, setidaknya 80 km di sebelah barat daya Mitsui Manor. Dengan kata lain, dia berangkat dari Mitsui Manor dan pergi ke arah yang benar-benar berlawanan dengan Dom. Honda Shinichi buru-buru berkata, Tuan, saudara Anda Yoshiyasu yang menelepon saya dan memberitahu saya bahwa ayah Anda dalam bahaya di kediaman Oshinohakai dan meminta saya untuk segera mengantar orang-orang ke sana. Jadi kami buru-buru berangkat ke Oshino. Mitsui Yoshitaka tiba-tiba tersadar, wajahnya menjadi dingin dan berkata dengan lantang, Bodoh! Berbaliklah dan segera datang ke Dom. Aku diserang di Dom, kau harus cepat. Semakin cepat semakin baik. Setelah menutup telepon, wajah Mitsui Yoshitaka tampak sangat jelek, dan lengan yang memegang telepon terus-menerus gemetar. Dia berkata dengan marah, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudaraku tersayang yang telah bekerja keras untukku selama bertahun-tahun sebenarnya ingin membunuhku. Charlie mendengus dan tertawa, lalu berkata, Pasti ada banyak hal yang tidak kau duga. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela napas. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang sepertimu bisa memimpin kerajaan keuangan yang begitu besar. Tapi kalau dipikir-pikir, Liu Chan adalah kaisar selama 40 tahun dan hampir saja membiarkannya begitu saja. Mitsui Yoshitaka bertanya dengan heran, siapa Liu Chan? Charlie terdiam dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, itu tidak penting. Shinmei di sampingnya merasa sedikit malu dan segera mengingatkannya. Odo-san, Liu Chan adalah putra Liu Bei dalam kisah 3 kerajaan. Bukankah Anda paling menyukai kisah 3 kerajaan sebelumnya? Mitsui Yoshitaka tiba-tiba membelalakkan matanya. Anak Liu Bei, si bodoh itu. Mitsui Shinmei buru-buru berkata, Liu Chan mungkin bukan orang bodoh, tapi kemampuannya agak biasa-biasa saja. Kemampuan biasa-biasa saja. Mitsui Yoshitaka tidak merasa terhibur. Ia dipenuhi rasa dendam dan depresi, tetapi ia tidak berani berdebat dengan Charlie, jadi ia hanya bisa mengganti topik pembicaraan untuk menyelamatkan muka. Dia melampiaskan amarahnya pada saudaranya sambil mengumpat, Mitsui Yoshiyasu, bajingan sialan ini. Dia pasti khawatir aku akan meminta bantuan Honda, jadi dia mengirim Honda ke Oshinohakai untuk mengulur waktu bagi samurainya. Sepertinya dia berencana membunuhku hari ini. Charlie berkata dengan santai. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan seberuntung ini hari ini.
Seseorang mengumumkan tawaran rahasia senilai 1 miliar dolar AS untuk mengambil nyawa Tawana. Dalam kasus ini, jika kamu dan Tawana terbunuh bersama, semua orang akan berpikir bahwa si pembunuh datang untuk tawaran rahasia, dan membunuhmu hanyalah kematian yang tidak disengaja. Mitsui Yoshitaka tidak tahu apakah yang dibicarakannya adalah adik laki-lakinya, Mitsui Yoshiyasu, atau Charlie yang ada di depannya. Dia sangat marah hingga terus mengumpat, "Baka! Baka! Baka Yalu!" Charlie mengabaikannya dan menatap prajurit buta di depannya. Dia berkata dengan enteng, "Kamu juga sama bodohnya. Pernahkah kau berpikir bahwa kegagalan tindakanmu malam ini berarti rencana Mitsui Yoshiyasu juga gagal? Mitsui Yoshiyasu saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin dia mengancam keluargamu? Jika kamu menjawab pertanyaanku barusan dengan jujur, kamu tidak hanya akan selamat, tetapi juga memperbaiki kesalahanmu. Akan sangat disayangkan jika saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak memanfaatkannya." Ketika pihak lain mendengar hal ini, Dia dengan cepat mengetahui kebenarannya. Dia menyesali perbuatannya dan segera memohon ampunan. "Tuan, tolong selamatkan nyawa saya. Saya akan menceritakan semua yang Anda tanyakan." "Sudah terlambat," Charlie berkata dengan santai. "Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kamu membuat pilihan yang salah, jangan salahkan aku." Setelah itu, dia melemparkan pria itu tepat di depan Hattori Hanzo dan berkata dengan dingin, "Hanzo, usir dia." Hattori Hanzo segera membungkuk dan berkata, "Hai." Setelah itu, sebuah pisau pendek tiba-tiba keluar dari lengan jubah hitam tersebut. Lalu dia memegangnya di tangannya dan menusukkannya tepat ke jantung samurai itu. Saat samurai itu dibunuh oleh Hattori Hanzo, semua samurai berduka. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa meskipun mereka mengorbankan diri mereka sendiri, hal itu tidak akan berarti apa-apa, dan mustahil bagi mereka untuk menghidupi keluarga mereka selama sisa hidup mereka. Karena dalang di balik semua itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mitsui Yoshitaka sangat marah saat itu. Dia menghentakkan kakinya di tempat dan mengumpat, "Mitsui Yoshiyasu, Mitsui Yoshiyasu. Bajingan ini bukan hanya saudara kandungku, tapi juga orang kepercayaan saya yang selalu saya yakini. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan dia selalu patuh dan taat di sisiku. Kemanapun saya pergi sambil merokok cerutu, dia selalu ada di sana dengan asbak. Selama bertahun-tahun, saya menganggapnya sebagai tangan kanan yang paling setia. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyakitiku." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, Di antara para pangeran, bangsawan, dan keluarga-keluarga terkemuka seperti keluarga Anda, berapa banyak kasus yang pernah Anda lihat tentang saudara kandung yang sehati dan dapat memecahkan logam dengan satu kekuatan? Seharusnya kau sudah mendengar bagaimana orang nomor 2 Saudi memperlakukan saudara-saudaranya. Lalu kenapa kalau mereka lahir dari ibu yang sama? Menghadapi kepentingan yang sangat besar, bukankah seharusnya mereka dibunuh? Setelah itu dia kemudian berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Awalnya, bangsamu bertanggung jawab atas pertahanan luar, bangsaku bertanggung jawab atas cincin kedua, dan saya bertanggung jawab atas cincin ketiga. Tapi sekarang orang-orangmu pasti tidak akan bisa sampai di sini tepat waktu. Oleh karena itu, saya sarankan Anda segera menghubungi para pejabat senior Departemen Kepolisian Metropolitan dan memberitahu mereka secara langsung bahwa Tawana sedang diburu." Mitsui Yoshitaka berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, Saya akan menghubungi orang yang bertanggung jawab di Departemen Kepolisian Metropolitan." Charlie berkata lagi, Katakan kepada mereka untuk segera mengerahkan semua helikopter polisi dan polisi bersenjata di Tokyo untuk bergegas ke Dom dalam waktu sesingkat mungkin. Sampaikan juga kepada mereka bahwa semua personel Departemen Kepolisian Metropolitan hanya dapat menutup lokasi kejadian dari luar. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke tempat acara. Saya akan menggunakan garis pertahanan Ninja Iga sebagai batas absolut. Siapapun yang tidak saya percayai tidak diizinkan melewati garis ini. Selama polisi masih berada di pinggiran, keamanan sementara dapat dipastikan. Mitsui Yoshitaka tak lagi berani mempertanyakan perkataan Charlie saat itu. Lalu buru-buru berkata, "Jangan khawatir Tuan Wade, saya akan mengaturnya." Charlie mengangguk, menoleh ke arah Tawana, dan berkata, "Sepertinya rencana kita perlu sedikit diubah. Uang tersembunyi sebesar 1 miliar dolar AS adalah masalah besar. Jumlah ini terlalu menggiurkan.
Para pembunuh di seluruh dunia akan menganggapmu sebagai target buruan yang paling berharga. Akan sulit untuk memastikan keamanan mutlak dimanapun Anda berada. Tawana menatap Charlie dengan tatapan tak berdaya dan penuh harap. Pak Wade, apakah Anda punya ide bagus? Charlie berkata, Satu-satunya solusi adalah memulai dari sumber masalah untuk menyelesaikannya. Kita harus menemukan cara untuk membatalkan uang rahasia ini. Selama uang rahasia itu dibatalkan, para pembunuh ini tentu saja tidak akan mengincar Anda lagi. Tawana bertanya, bagaimana kita bisa membatalkan uang rahasia itu? Charlie berkata, Ada dua pilihan. Cara pertama adalah Anda langsung menggunakan ponsel Anda untuk merekam video dan mengungkap semua informasi yang Anda ketahui yang tidak ingin mereka ungkapkan di internet. Bukankah mereka ingin membunuhmu hanya untuk membungkammu? Begitu hal itu dipublikasikan, tidak akan ada artinya bagi mereka untuk membungkammu. Terlebih lagi, saat itu mereka akan terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri dan tidak punya energi untuk membalas dendam terhadapmu. Tawana berkata dengan ragu-ragu. Tapi jika itu terjadi, karir aktingku akan berakhir. Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Mengapa? Apakah ada skandal?" Tawana mengerutkan bibir dan mengangguk pelan karena malu. Charlie menghela napas dan berkata, "Lupakan saja. Kami memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk para seniman. Jika skandal terungkap, Anda bahkan tidak bisa mengadakan satu konser pun dari 20 konser yang direncanakan." Setelah itu dia berkata, "Kalau begitu hanya ada cara kedua." Tawana bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa cara kedua?" Charlie hendak berbicara ketika tiba-tiba ia merasakan banyak kendaraan datang dari luar. Dan setidaknya ratusan orang bergegas menuju pintu masuk belakang. ke panggung. Dia tahu bahwa ini pasti kelompok orang lain yang ingin mendapatkan bunga tersembunyi itu. Maka ia langsung berkata kepada Hattori Hanzo, "Musuh sedang datang. Bersiaplah untuk menghentikan mereka. Orang-orangmu lah yang mengalahkan semua samurai ini dan menghancurkan semua lampu. Kalian para ninja bisa memanfaatkan keuntungan terbesar di kegelapan." Hattori Hanzo tidak menyadari bahwa seseorang sedang datang. Mendengar pengingat dari Charlie, dia sama sekali tidak berani menunda, dan langsung berkata, "Iga Ninja, dengarkan perintahku. Hancurkan semua samurai dan hancurkan semua lampu. Siapapun yang datang terlambat tanpa identitas yang terverifikasi akan dibunuh tanpa ampun." Iga Ninja adalah sebuah keluarga, dan yang lebih penting lagi, sebuah kekuatan yang dikelola oleh militer.